Ayah, ayah pasti bicara seperti ini karena ayah mendengar gosip kedekatan Rehan dan sekretaris barunya ya. Kamu jadi mata-mata untuk saya. Tapi siapa yang harus aku mata-matai? Rehan, Saya suka manuver dan cara Anda menaruh orang untuk memata-matai saya. Bella, ternyata kamu adalah wanita yang sangat cerdas. Selamat bekerja dan selamat siang. Tante Hilda, aku pikir sebaiknya Tante bekerja di tempatnya sekretaris. Kenapa, Rehan? Kamu tidak suka kalau saya bekerja satu ruangan sama kamu? Oh, bukan begitu maksudnya. Sungguh bukan begitu. Hanya aku ingin Tante bisa bekerja dengan nyaman di meja sendiri dan dengan peralatan yang memungkinkan, bukannya duduk di tempat seperti itu. Saya tidak punya masalah sama sekali. Mau kerja di mana aja, it's okay. Yang penting hasilnya, Rehan. Baiklah, kalau itu yang Tante inginkan. Silakan. Rasakan kamu, Rehan. Memangnya enak kerja dalam pengawasan. Kami pamit dulu ya, Ma. Iya, Mama benar-benar senang melihat kalian berangkat untuk bulan madu. Sebenarnya sih kita nggak perlu bulan madu, Ma. Ya kan? Iya, Mama tahu bagaimana perasaan kalian waktu itu. Kalian menikah dalam keadaan yang pas-pasan dan tanpa restu kedua orang tua. Ma, udah ya nggak usah dibahas lagi. Kasihan almarhum Papa kalau masalah itu masih diungkit terus. Maafin Mama ya, Mayang. Mama terlalu menyesali masa lalu. Tapi Mama sekarang lega melihat kalian. Ternyata apa yang Mama dan almarhum Papa kamu pikirkan, itu semua tidak terjadi. Kalian hidup rukun dan bahagia. Ya udah, kalau gitu kita harus segera ke airport. Aku mau nitip Mumtaz ya, Bu. Iya, Farhan. Kamu tenang aja. Nanti Mama akan sering-sering mengecek Mumtaz. Ya udah, kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Farhan, Mayang. Gini, Mama itu tahu kalau kalian itu rukun dan bahagia. Cuma ada yang rada aneh aja. Karena Mama gak pernah melihat kalian itu mesra. Assalamualaikum. Ya Allah, kalian itu lucu sekali kayak masih ABG. Halo, Selamat siang Bapak Rehansyah. siang. Kami dari PT Sinar Abadi mengabarkan bahwa kami telah menetapkan perusahaan Razak Abdurrahman Company sebagai pemenang tender yang akan mengerjakan pembangunan gedung baru di perusahaan kami, Pak. Benarkah? Tapi kami belum dapat apapun, misalnya surat penunjukan. Surat resmi penetapan pemenang untuk Razak Abdurrahman Company sudah dikirim. Saya menghubungi Bapak untuk melakukan konfirmasi. Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Wow, akhirnya. Ada apa, Rehan? Ini kita mendapatkan proyek yang sangat besar, Tante, dari PT Sinar Abadi. Luar biasa. Kalau nggak salah, PT Sinar Abadi itu salah satu perusahaan makanan terbesar, kan? Iya, benar sekali.
Ternyata kehadiran saya di kantor ini membawa banyak sekali keberuntungan. Sampai kamu bisa menang tender. Ya, kita harus bersyukur pada Allah. Tapi aku harus telepon Najwa sekarang. Rehan, kenapa kamu malah telepon Najwa? Kenapa kamu bukan menelepon mertua kamu, Razak Abdurrahman? Jadi PT Sinar Abadi membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan kita? Benar Bu, dan PT Sinar Abadi merger dengan perusahaan Razak Abdurrahman. Ya sudah, kamu kembali ke tempat kamu. Tapi kamu harus pantau terus perkembangan perusahaan Razak Abdurrahman terhadap perusahaan kita. Baik Bu. Aku harus menghadapi Razak Abdurrahman. Dan aku harus mempertahankan perusahaan-perusahaan yang aku miliki. Ibu tuh bosen ya ngeliat kamu ngurusin baju orang aja. Sementara keperluan ibu mertua sendiri aja kamu lupakan. Ya Allah Bunda, maaf Bunda, tapi Bunda jangan seperti ini dong. Ini kan pesanan orang, nanti kalau orangnya marah gimana Bunda? Terserah. Yang dikomplain itu kan kamu, bukan ibu. Ya, ini karena Najwa adalah pemilik dari perusahaan ini sekarang. Jadi tentu dia harus mengetahui kabar gembira ini. Baiklah, aku beritahu dia sekarang. Pasti dia akan sangat senang. Memangnya aku kurang memperhatikan Bunda apa sih? Bunda mau apa? Sini biar aku lakukan. Ibu mau pergi. Sekarang setrikaan baju ibu, cepetan. Bentar ya Bunda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa Rehan, kok kayaknya suara kamu ceria banget? Kamu lagi seneng ya? Ya, tentu saja aku senang dan bahagia sekali. Karena sekarang kita dapat tender yang sangat besar. Alhamdulillah wa syukurillah, ini benar-benar berita gembira. Semua ini karena doa yang kamu panjatkan. Terima kasih banyak ya. Semoga perusahaan semakin maju lagi. Amin. Oh iya, kamu udah bilangin ayah belum? Aku harus memberitahu istriku dulu yang terpenting, tapi kemudian tentu kabar gembira ini aku beritahukan pada ayah. Sudah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan memangnya bilang apa? Sampai kamu kelihatan begitu gembira. Rehan baru saja memenangkan tender yang sangat besar. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Begitu Rehan bebas dari cengkraman kamu, dalam waktu sebentar saja, Rehan sudah berhasil mendapatkan keberuntungannya kembali. Kamu mulai sekarang harus sadar, Najwa. Kalau kamu itu perempuan yang sama sekali tidak membawa keberuntungan. Ya Allah, hamba mohon, ampunilah ibu mertuaku atas ucapannya. Aku tahu ibu berkata seperti itu karena rasa sayangnya kepada Rehan. Selamat ya Oh iya Tante, atas kemenangan tender kamu. tapi aku juga harus bilang Bella bahwa kita menangkan tender. Nggak usah. Kenapa Tante? Kamu tidak perlu menghubungi Bella karena dia nanti akan datang sendiri. Dari mana Tante tahu? Tadi saya lihat dia sedang pergi. Dia pergi. Kok Tante tahu? Kemana? Saya tidak tahu. Tapi Rehan, kamu harus sangat hati-hati dengan perempuan itu. Jelas Tante salah besar. Aku pikir tidak. Bella adalah karyawan yang sangat baik. Bahkan karena usahanya yang sangat keras untuk perusahaan ini, kita mendapatkan tender yang kita dapat sekarang. Terserah kamu, Rehan. Aku yakin Rehan mulai tertarik pada Bella.
Sebab belum apa-apa sudah jelas sekali pembelaan Rehan terhadap sekretarisnya itu. Gak salah kalau Razak Abdurrahman menempatkan aku di sini. Rupanya dia sudah menangkap gelagat yang tidak benar terhadap diri Rehan. Tidak bisa dipercaya. Kita kalah lagi dengan perusahaan Razak Abdurrahman. Padahal kita juga sudah menawarkan harga yang di bawah daripada perusahaan Razak Abdurrahman. Itu karena kecerobohan Ibu Arini sendiri. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke ruangan saya tanpa permisi dan bicara seperti itu? Perkenalkan, saya Bella. Saya sekretaris utama Razak Abdurrahman Company. Oh, jadi kamu selama ini memata-matai perusahaan kami? Tidak salah tuduhan itu Ibu tujukan kepada saya dan pimpinan saya. Bukankah selama ini Ibu yang memata-matai perusahaan kami? Ibu telah berbuat curang untuk memenangkan tender tersebut. Beraninya kamu bicara seperti itu. Kamu sudah tidak sopan dan kamu juga sudah menyinggung perasaan saya. Oh ya? Saya udah tahu semuanya, Bu. Kalau Ibu merasa pintar karena Ibu merasa sudah mencuri semua data-data dari perusahaan kami, Ibu salah besar. Dan asal Ibu tahu ya, kalau data yang Ibu curi itu adalah data palsu. Kamu jangan menyebar fitnah, Bella. Memang, saya tidak terlalu mengerti mengenai tender-tender ini. Karena selama ini, perusahaan saya yang mengurus semuanya adalah almarhum suami saya. Tapi bukan berarti saya ataupun perusahaan saya menghalalkan segala cara dengan berbuat curang untuk tender-tender itu. Saya nggak percaya. Ibu terjebak dalam permainan yang Ibu ciptakan sendiri. Ingat Bella, saya bukan pimpinan kamu Razak Abdurrahman yang selalu berbuat curang, bahkan menghalalkan segala cara untuk menyabotase tender-tender kamu. Itu urusan Ibu sama Pak Razak Abdurrahman. Tapi saya ingatkan Ibu, kali ini Ibu dan orang-orang Ibu tidak akan bisa menjatuhkan saya ataupun pimpinan saya. Karena saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ingat itu Ibu Arini. Selamat siang. Siapa sebenarnya orang yang telah bermain dalam tender ini? Aku yakin ada seseorang yang ingin mengambil keuntungan dari permusuhan perusahaanku dengan perusahaan Razak Abdurrahman. Rehan, selamat ya. Ayo duduk. Aku juga mengucapkan selamat untuk ayah. Ya. Kamu baru sebentar memimpin perusahaan ayah, tapi kamu sudah mendapatkan tender begitu besar. Alhamdulillah, ini kan karena dukungan ayah juga. Kamu jangan terlalu merendahkan diri kamu dong. Kenyataannya kan, kamu dapat tender itu, ayah bangga sekali sama kamu. Terima kasih banyak ayah. Begini Rehan, beberapa hari yang lalu, ayah sudah buka business tour and travel. Tapi itu kan jenis usaha yang sangat berbeda. Kamu gak usah khawatir. Ayah melihat peluang bisnisnya saja. Kamu bayangkan, berapa juta bangsa Indonesia pergi naik haji dan umroh. Iya, memang aku tidak pernah berpikir ke sana. Ayah merasa bahwa bisnis itu ada satu peluang yang baik sekali. Iya, memang itu benar. Tapi aku pikir, apa kita tidak mengambil lahan bisnis orang lain? Apa kita tidak fokus pada perusahaan yang sudah berjalan saja ya? Kamu nggak usah berpikiran bahwa kita akan memakan rezeki orang. Ya, kamu harus ingat, rezeki itu datangnya dari Allah. Kamu harus percaya itu. Aku tahu, rezeki datang dari Allah. Insya Allah, aku bisa melaksanakan amanah dari ayah ini. Rehan, ayah sangat percaya dengan tangan dingin kamu. Dan ayah jamin,
bahwa perusahaan kita ini akan menjadi besar, menjadi raksasa. Ya, insya Allah aku bisa melaksanakannya. Bagus. Ayah percaya 100% sama kamu. Najwa, kita harus merayakan keberhasilan Rehan atas tender besar ini. Maksud Bunda? Kita harus mengadakan acara syukuran. Kalau perlu kita mengundang anak yatim dan kita harus mendoakan supaya keberhasilan Rehan tambah berhasil dan berhasil. Ya udah, gimana kalau kita bikin syukuran kecil aja di antara kita bertiga? Maksud kamu syukuran kecil bagaimana? Ini kan harus dirayakan secara besar-besaran, Najwa. Bunda, kalau seperti itu sama aja dengan ria, Bunda. Kamu ini bagaimana sih, Najwa? Orang-orang itu harus tahu kalau anak ibu ini sekarang sudah menjadi orang yang sangat sukses. Ya tapi kan nggak harus seperti itu, Bunda. Itu sama aja kita dengan berbuat ria. Ya sudahlah, terserah apa kata kamu. Kalau gitu gimana kalau kita bikin nasi tumpeng? Ya, gue setuju. Oke, sekarang kita langsung pergi membeli barang-barang untuk keperluan bikin tumpeng. Ya, jalan. Bella, Iya Pak, kamu dari mana saja? Dari pagi kamu tidak kelihatan. tadi saya udah titip pesan sama resepsionis. Saya bilang kalau misalkan saya ada meeting sama klien sebentar di luar. Klien? Klien yang mana? Dari PT Berdikari Group Pak, karena saya kan harus memikirkan buat tender perusahaan kita selanjutnya. Ya, aku harus akui, kamu sangat gigih untuk bisa mendapatkan tender lebih banyak. Aku sangat bangga. Terima kasih Pak. Saya jangan dipuji terus, nanti saya besar kepala loh. Bisa saja. Oh, aku lupa bilang kamu. Kita sudah mendapatkan tender dari PT Sinar Abadi. Oh ya, selamat ya Pak. Bapak berhasil mengalahkan beberapa perusahaan untuk mendapatkan proyek ini. Ini karena kamu. Karena kerja keras kamu juga. Jadi saya ditraktirnya kapan Pak? Ya, terserah kamu. Bisa makan siang atau makan malam. Tapi yang jelas, tidak bisa sekarang. Karena aku sudah punya rencana dengan Najwa. Iya nggak apa-apa, kapan waktu Bapak bisa aja. Bagaimana kalau besok? Saya nggak bisa nolak. Kalau begitu saya siapkan besok Mbak. Pintar sekali Bella ini mencuri kesempatan. Razak Abdurrahman harus tahu soal ini. Halo? Halo Razak, Ya Helda, ada apa? aku hanya ingin melaporkan kepada kamu bahwa besok Rehan akan mentraktir Bella makan siang. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka merayakan perusahaan ini mendapatkan tender dari PT Sinar Abadi. Oh, bagus. Helda, kamu tolong awasi mereka. Dan ingat, keep in touch dengan saya. Oke? Oke Razak. Oke Helda, terima kasih. Selamat siang. Rupanya ada seseorang yang ingin menggunakan aku untuk mencari keuntungan dariku. Atau mungkin mediator itu yang mencuri data perusahaan Razak Abdurrahman. Iya, aku yakin dialah pelakunya. Dan dia ingin mendapatkan uang yang besar jika aku memenangkan tender itu. Karena dia tahu kalau seandainya Razak Abdurrahman yang menang, pasti dia tidak akan mendapatkan uang pelicin itu sedikit pun. Ya Allah. Tapi dia salah. Karena aku juga tidak suka bersaing untuk memenangkan tender itu dengan cara yang licik dan curang. Najwa, Iya, Bunda. pokoknya kamu harus bilang pada Rehan ya.
bahwa ibu yang membuat tumpeng ini. Iya, tapi kan tumpeng-tumpeng ini memang Bunda yang membuatnya. Aku kan cuma membantu Bunda untuk membuat nasi dan lauk-lauknya. Udah Najwa, kamu itu nggak usah menyindir ibu. Ibu tahu kok memang kamu yang buat. Tapi ibu ingin supaya Rehan bangga pada ibu. Kan dia tahu ibu yang membuat tumpeng untuk keselamatan dia ini. Iya, Bunda. Astagfirullahaladzim. Aku harus bicara dengan seseorang. Bicara sama Mayang, itu nggak mungkin. Aku nggak mungkin mengganggu Mayang dan Farhan yang sedang bulan madu. Oh ya, aku harus bicara dengan Rehan. Tapi aku nggak bisa bicara sama Rehan. Aku sudah janji untuk tidak menghubungi Rehan. Ya Allah, aku tidak ingin melanggar perjanjian itu. Ya. Aku bisa bicara sama Najwa. Setidaknya ada teman bicara untuk bisa mengurangi bebanku ini. Telepon dari siapa itu? Dari Bu Arini. Untuk apa lagi dia telepon kepada kamu? Hah? Perempuan perebut suami orang, mau apa lagi dia? Sebentar ya Bunda, aku harus angkat dulu. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam. Najwa, apa ibu mengganggu kamu? Enggak kok Bu, memangnya ada apa? Suara ibu kok terdengar seperti orang yang sedang cemas. Iya Najwa, kamu benar. Ibu sedang cemas. Tapi ibu nggak bisa bicara lewat telepon. Apa kamu bisa menemui ibu, Nak? Ibu sedang ada masalah dengan perusahaan almarhum ayahnya Rehan. Sebenarnya ibu ingin bicara sama Rehan. Tapi itu ibu nggak bisa lakukan itu, Nak. Karena ibu terikat perjanjian dengan Ibu Priyanka. Iya Bu, aku bisa mengerti. Maka dari itu, Nak, ibu ingin curhat sama kamu. Aku siap mendengarkan cerita ibu kapanpun ibu mau. Terima kasih, Najwa. Tapi kalau malam ini kamu menemui ibu di rumah ibu, bisa ya, Nak? Insya Allah aku akan mengusahakannya Bu. Oh ya, sebelum kamu ke rumah ibu, kamu minta izin dulu sama suami kamu, Rehan, ya? Iya Bu. Iya, Nak. Terima kasih. Ibu tunggu kabar dari kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi yang diinginkan oleh perempuan itu. Ibu Arini sepertinya sedang ada masalah. Makanya Bu Arini ingin cerita sama aku dan meminta aku untuk ke rumahnya malam ini. Tidak Najwa, kamu tidak boleh menemui perempuan itu. Ibu tahu isi kepala perempuan itu cuma akal-akalan dia. Supaya dia bisa menarik perhatian kamu dan Rehan. Astagfirullahaladzim Bunda, kita nggak boleh seuzon seperti itu. Kita kan juga belum tahu apa masalahnya Bu. Tidak Najwa, pokoknya ibu melarang kamu untuk menemui perempuan itu. Titik. Itu perempuan perebut suami orang. Dia itu telah merebut suami ibu. Aku nanti akan meminta persetujuan Rehan. Maaf Bunda, hanya Rehan yang bisa menentukan aku diberikan izin atau enggak. Ya Mami kok belum pulang jam segini ya? Dah lama amat romannya. Ya elahnya Mami, malam amat sih pulangnya. Atun,
Saya bayar kamu itu bukan buat kebanyakan protes atau kebanyakan ngomong atau kebanyakan komplain ya. Ya ilahnya Mami, bukannya protes, Ayah cuma ngingetin. Nih bayi udah waktunya pulang sama emaknya. Maksud kamu mau balikin bayi itu sama saya? Buat apa saya bayar kamu mahal? Ya tugas kamu itu buat ngejaga bayi itu dan ngurusin bayi itu, paham? Ya ilahnya Mami, emang bener Mami udah bayar Ayah tuh tinggi. Tapi ini jam kerjanya Ayah tuh udah habis. Ya boleh aja sih, tapi Mami harus bayar lemburan 1 jamnya 100.000. Gimana, setuju? Itu namanya pemerasan, tahu? Ya elahnya Mami, masa Ayah dibilang pemerasan? Ini mah bukan pemerasan. Ini mah masalahnya tentang pekerjaan. Kalau namanya kerjaan itu, bisnis itu ada hitung-hitungannya. Kecuali kalau Ayah itu sedekah, baru dah kagak hitungannya. Diam ya. Tempel di kepala kamu sama di otak kamu. 4 juta. Udah termasuk semuanya. Nggak pakai protes, nggak pakai banyak ngomong. Ya. Kamu urus bayi itu kalau perlu tidur sama kamu. Paham? Apes dah gua, kalah pinter sama dia. Gak kayak nyanyain dia, gak mau bodohi. Ibu sengaja membuat tumpeng ini untuk kamu. Dan ibu berharap agar hidup kamu penuh dengan keberuntungan, keberhasilan, dan penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih banyak, Bu. Aku senang perhatian Ibu dan aku menghargainya. Dan ibu juga berdoa agar kamu akan segera mendapatkan istri baru yang cantik, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Aku juga mengucapkan selamat buat kamu, Rehan. Terima kasih, Najwa. Ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari kamu. Rehan, ayo sekarang tumpengnya potong. Oke. Sebelum dipotong, sebaiknya kita baca doa dulu. Iya. Oke, kita memang harus berdoa. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah kami, ya Allah, untuk bersyukur atas nikmat ini. Engkau telah turunkan pada kami rezeki, kesehatan, kenikmatan. Keluarga kami yang luar biasa, terima kasih untuk semuanya. Amin. Oke, kita potong sekarang ya. Begini kan memotongnya. Bagian yang ini akan kupersembahkan untuk ibu yang sangat perhatian dan sangat mendukungku. Dengan harapan selalu sehat selalu. Ya, silakan ibu. Terima kasih juga, Rehan. Ibu juga sangat menyayangi dan sangat mencintai kamu. Apapun yang ibu lakukan, itu demi kebahagiaan kamu, Rehan. Terima kasih ya Allah. Dengan jalan ini, Engkau telah membuat hubungan ibu dan anak menjadi semakin hangat. Tidak ada lagi kesenjangan hubungan antara mereka. Dan ini untuk istriku yang sangat cantik. Terima kasih, Rehan. Yang selalu berdoa untukku sepanjang hari. Doa yang selalu mengiringiku dalam berusaha. Yang mendukungku dalam kondisi apa saja, duka maupun suka. Terima kasih banyak. Oh ya, Rehan. Aku mau minta izin sama kamu. Apa aku boleh ke rumahnya Bu Arini malam ini? Malam ini? Tapi kenapa harus malam ini? Memang ada apa? Tadi Bu Arini nelpon aku, kelihatannya dia sedang ada masalah dan dia mau cerita tapi dia nggak bisa cerita di telepon, jadi dia meminta aku untuk rumahnya. Aku ambil buat kamu. Tidak. Ibu tidak akan pernah mengizinkan kamu menemui perempuan itu. Apa kamu sudah lupa? Perempuan itu telah membuat kesengsaraan bagi ibu dan Rehan suami kamu. Kalau kamu masih menemui perempuan itu, berarti kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaan kamu. Ibu tenang.
Tidak apa-apa. Paling-paling mereka cuma akan membicarakan hal yang tidak terlalu penting. Aku pikir tidak akan ada masalah nantinya. Tidak apa-apa. Najwa, ya aku izinkan kamu. Silakan. Tidak, Najwa. Kamu tidak boleh menemui perempuan itu. Atau mau kamu ibu sebut sebagai menantu durhaka? Oke, begini. Kalau ibu tidak mau Najwa yang pergi, maka sebaiknya aku yang pergi. Tidak bisa, Rehan. Kamu kan sudah berjanji kepada ibu untuk tidak akan pernah menemui perempuan itu lagi. Atau kamu mau melanggar janji pada ibu kamu sendiri? Nah, makanya begitu. Kalau aku tidak pergi, maka Najwa yang pergi karena dia tidak terikat perjanjian kita. Baiklah, Rehan. Ibu tidak mau berdebat dengan kamu lagi. Dan ibu sama sekali tidak kamu berikan pilihan. Baik, Najwa boleh pergi menemui perempuan itu. Bahkan, Najwa boleh dianggap anak oleh perempuan itu. Tapi asalkan jangan kamu, Rehan. Kamu tidak boleh pergi mengantar Najwa ke Bogor. Biarkan Najwa pergi ke sana sendiri. Mumtaz, lihat dong, Tante Anita beli apa? Mainan baru. Kamu pasti suka kan? Ini. Hai, suka nggak? Ya Tuhan, setiap kali aku melihat tatapan mata Mumtaz, kenapa aku seperti merasa kalau dia sedang melihat aku sebagai mamanya? Mumtaz, hey, cup, jangan nangis dong sayang. Hey, Mumtaz, sayang minum, Mumtaz. Kok dia nggak mau minum ya? Apa mungkin dia mau menyusu? Biasanya kan banyak selalu nyusuin dia. Kayaknya aku harus nyusuin dia deh. Yuk. Hey. Udah, sini. Hey. Kenapa aku bisa kayak gini ya? Aku makin kesini makin sayang sama dia. Begitulah Najwa. Perusahaan almarhum suami ibu sekarang dalam masalah besar. Bu, sebaiknya ibu membicarakan masalah ini kepada Mayang dan juga suaminya. Insya Allah mereka bisa membantu mengatasi masalah ini, Bu. Iya, ibu juga pasti akan membicarakan ini pada mereka. Tapi Mayang dan suaminya saat ini sedang berbulan madu. Ibu tidak mau mengganggu mereka. Aku sangat senang mendengar akhirnya Mayang dengan suaminya bisa baik-baik aja. Najwa, yang benar-benar membuat ibu kecewa, sedih, dan bingung saat ini. Karena hari ini perusahaan ibu mengalami kekalahan untuk memenangkan tender. Dan tender ini adalah tender yang besar. Tender besar apa, Bu? Tender dari PT Sinar Abadi. Mereka lebih memilih perusahaan Razak Abdurrahman sebagai pemenangnya.
Ya Allah, ya Robi. Jadi perusahaan yang dikalahkan oleh Rehan adalah perusahaan milik ayahnya sendiri. Dan Ibu Arini juga nggak tahu kalau dia sedang bersaing dengan Rehan, anak tirinya sendiri. Najwa, ibu benar-benar cemas. Kalau seandainya perusahaan ibu kali ini benar-benar tidak mendapatkan tender di tahun ini, bisa-bisa perusahaan almarhum ayahnya Rehan ini akan bangkrut. Dan kamu tahu sendiri kan, kalau perusahaan kami bangkrut pasti akan ada puluhan karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang akan Ibu lakukan? Ibu juga tidak tahu harus melakukan apa, Najwa. Padahal ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan tender itu. Tapi apa daya, ibu harus menghadapi kelicikan Razak Abdurrahman. Dan menyeret ibu ke pusaran kejahatan dunia bisnis. Kejahatan seperti apa yang Ibu maksud, Bu? Ada seorang mediator yang ingin mencari keuntungan dari perusahaan ibu. Dia mencuri data lelang dari perusahaan Razak Abdurrahman untuk bisa memenangkan perusahaan ibu. Apa maksud Ibu? Mediator itu minta jatah 20% dari nilai tender jika ibu menang. Tapi pada akhirnya ibu kalah karena sekretaris Razak Abdurrahman yang bernama Bella. Dia berhasil mempermainkan orang-orang ibu. Astagfirullahaladzim. Bella. Apa yang wanita itu sudah lakukan, Bu? Dia sudah menukar data asli perusahaan Razak Abdurrahman dengan data palsu. Yang pada akhirnya membuat perusahaan ibu jadi kalah dan tertipu. Padahal perusahaan Razak Abdurrahman itu perusahaan raksasa. Perusahaan kami tidak ada apa-apanya dengan mereka. Tapi dia tega melakukan ini semua kepada kami. Apa mungkin ini semua dilakukan karena dendam masa lalu? Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata Bella yang ada di belakang semua ini. Dan dia melakukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Ya Allah, apakah Rehan tahu tentang semua yang dilakukan Bella di belakangnya? Najwa, kamu kenapa? Apa yang kamu pikirkan, Nak? Nggak apa-apa, Bu. Maafin ibu ya, Nak. Karena ibu sudah ngerepotin kamu. Ibu minta kamu datang ke sini untuk menjadi teman ibu curhat. Ibu jangan bicara kayak gitu. Aku senang kok bisa menjadi teman curhat Ibu. Dan kita sekarang sebaiknya berdoa semoga masalah ini bisa cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Seandainya saja Rehan mau mengelola perusahaan almarhum ayahnya, pasti akan menjadi lebih baik. Karena ibu yakin orang seperti Rehanlah yang bisa melawan kekuatan Razak Abdurrahman. Ya Allah, apa yang akan terjadi jika Ibu Arini tahu bahwa aku adalah anak dari Razak Abdurrahman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najwa, kenapa tidak bilang kalau kamu mau pulang? Aku kan bisa menjemput di depan jalan. Ini kan sudah sangat malam. Nanti kalau ada apa-apa dengan kamu bagaimana?
Enggak, Rehan, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Lagi pula semua orang di area sini kan udah tahu aku. Jadi mereka nggak mungkin berbuat yang jahat. Lagi pula kamu juga lagi sibuk kerja. Ya, aku mengerti. Kamu ini termasuk perempuan tangguh yang bisa menjaga diri. Oh iya, bagaimana kabar Bu Arini? Dia baik-baik saja? Iya, dia tadi cuma bilang kalau sekarang perusahaan ayah kamu sedang ada masalah. Tapi Ibu Arini nggak mau memberitahu Mayang karena katanya sekarang Mayang sedang bulan madu sama suaminya di Bali. Oh, itu baguslah. Aku senang karena mendengar Mayang pernikahannya semakin membaik sekarang. Oh ya Rehan, aku mau nanya satu hal deh sama kamu. Ada apa Najwa? Kenapa tiba-tiba wajah kamu kelihatan serius sekali? Waktu kamu memenangkan tender itu, bagaimana reaksinya Bella? Oh, Bella, dia tidak tahu. Dia kebetulan waktu itu tidak ada di kantor. Justru aku yang memberitahunya. Jadi Bella nggak tahu soal tender itu? Iya, dia tidak tahu karena dia sedang ada di luar mengurus tender kami yang lain. Dia sama sekali tidak tahu. Sebenarnya agak aneh sih. Karena kan biasanya sekretaris itu adalah orang pertama yang tahu. Ya tidak selalu begitu juga Najwa. Tapi di sini aku bisa yakinkan bahwa dia adalah orang yang punya peran sangat penting dalam mendapatkan tender yang baru kami dapatkan ini. Percaya atau tidak, dia orangnya. Lalu, apa kamu akan memberikan hadiah sama sekretaris kamu? Iya, sebagai tanda terima kasih karena keberhasilan kalian. Tidak ada. Dia sudah senang dengan ucapan terima kasihku. Bahkan, kupikir dia sangat profesional. Aku juga sangat bersyukur karena punya sekretaris seperti dia. Rehan begitu mengagumi Bella. Sepertinya dia memang tidak tahu apa yang sudah dilakukan Bella untuk memenangkan tender itu. Lebih baik aku tidak bicara apa-apa dulu tentang Bella. Aku khawatir Rehan malah akan tersinggung karena Bella berhasil memenangkan simpatinya Rehan. Kamu tahu, Bella adalah karyawan yang sangat baik, di mana dia sudah bekerja keras untuk perusahaan kita agar lebih baik lagi. Dia juga sangat cerdas. Kamu tahu, kalau aku punya adik laki-laki, pasti aku jodohkan dengan dia. Laki-laki manapun akan mudah jatuh cinta. Menurutku Bella itu sangat cantik. Masya Allah, benarkah apa yang dikatakan Rehan? Dia memuji Bella, gadis yang sangat cantik dan pintar. Rehan bahkan berani bilang bahwa lelaki manapun akan mudah jatuh cinta kepada gadis seperti Bella. Ya Allah, apakah Rehan mengalami perasaan yang sama seperti laki-laki lainnya? Ya Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu yang baik, yang di langit maupun di bumi. Jika selama ini aku tidak pernah bertanya tentang hubungan suamiku dengan perempuan lain, itu karena aku percaya jika suamiku benar-benar bisa menjaga kesetiaannya. Tetapi kali ini, entah kenapa hatiku mulai meragukannya. Rehan begitu mengagumi Bella. Ya Allah, kenapa baru kali ini hatiku terasa begitu sakit? Aku mulai takut merasa kehilangan Rehan. Apa sebetulnya yang telah terjadi di antara suamiku dengan Bella? Semakin hari aku merasa semakin kecil di hadapan wanita yang sedang dikagumi oleh Rehan. Aku benar-benar butuh kopi sekarang. Selamat pagi Pak Rehan. Pagi, Ini saya bikin kopi buat Bapak. Silakan diminum Pak. aku
Aku tidak menyangka kamu buatkan aku kopi sepagi ini. Saya tahu Bapak itu nggak pernah datang terlambat. Jadi saya juga datangnya lebih awal. Ya sebagai karyawan yang baik ya harus datang dong sebelum bosnya datang. Bos, rasanya itu tidak enak dengar. Panggil aku Pak Rehan saja. Aku harus melaporkan ini semua kepada Razak Abdurrahman. Tapi Bapak kan memang bos saya. Jadi sepantasnya saya panggil Bapak bos. Ya. Baik, silakan. Bella, ada yang harus aku tunjukkan. Coba kamu lihat ini. Di mana Pak kopinya? Oh iya. Pas sekali. Aku suka buatan kamu, Bella. Ya Helda, ada apa? Halo, Razak. Aku ada berita penting. Berita apa itu? Aku baru saja melihat Bella membuatkan kopi untuk Rehan. Dan sepertinya Rehan sangat menikmati kopi buatan Bella. Oh ya? Ada berita apa lagi selain itu? Memangnya informasi seperti apa lagi yang diinginkan oleh Razak? Aku harus menambahkan sedikit bumbu penyedap ke dalam cerita Rehan dan Bella. Razak, kamu tahu, menurut pengamatanku selama Rehan dan Bella ada di kantor berdua, mereka sudah tidak malu-malu lagi dengan karyawan yang lain. Memang apa yang mereka lakukan di kantor? Maksud aku, mereka berdua sudah berani bermesra-mesraan di depan karyawan yang lain. Kamu ngerti kan maksud aku? Ya. Ya sudah, kamu terus awasi mereka ya. Tenang aja Razak. Kamu tahu kan, itu keahlian aku selama berpuluh-puluh tahun. Oke, terima kasih. Bella, kamu benar-benar tidak menghiraukan lagi ancaman saya. Kalau begini, saya harus mengambil tindakan yang lebih tegas lagi. Ya masuk. Permisi. Selamat siang Mbak Bella. Ya. Taruh aja di situ suratnya. Sepertinya ini bukan surat biasa Mbak. Surat apa ya maksudnya? Mohon diterima dulu suratnya. Permisi Mbak. Saya dipecat. Apa salah saya? Surat ini cuma ditantangani oleh Pak Razak. Berarti Pak Rehan tidak tahu. Keterlaluan kakek tua itu. Halo? Kamu sudah baca surat pemecatan dari saya? Saya memang sudah baca surat pemecatan itu, Pak Razak. Inilah akibatnya kalau kamu menentang ancaman saya. Saya sedikit terkejut. Karena Anda mengambil tindakan sendiri. Dan saya yakin kalau sebenarnya Anda itu takut sama saya. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu saat ini. Tapi asal kamu tahu bahwa saya tidak takut sama sekali dengan kamu. Bapak telah melakukan permainan yang licik untuk mengalahkan saya. Mungkin permainan saya agak licik. Tapi itulah akibatnya. Dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelah ini?
Saya tidak terpikir apa-apa, Pak. Dan saya menerima surat pemecatan itu. Bagus. Saya harapkan kamu cepat-cepat mendapatkan pekerjaan. Selamat siang. Hai. Anak siapa sih? Anak siapa sih kamu? Anak Mama Mayang ya? Cantik banget sih kamu. Kamu tahu nggak? Tante Anita juga punya anak yang namanya Mumtaz. Tapi kok Mumtaz yang ini bikin aku kangen banget ya? Anak siapa sih? Mau nggak jadi anak Tante Anita? Mau nggak? Nih. Hai Mumtaz. Hai. Kok aku sayang banget ya sama dia. Padahal dia bukan anak kandung aku. Dia juga nggak jauh lebih cantik dari anak aku. Mumtaz. Mumtaz, sebentar ya. Tante Anita angkat telepon dulu, nanti kita main lagi ya. Halo Dion, kenapa ganggu aja deh? Kamu di mana sih? Kok jam segini belum datang ke kantor juga? Aku butuh tanda tangan kamu ini. Ya ampun, aku sampai lupa harus masuk kantor. Mungkin aku lagi terlalu asik kali ya sama bayi imut yang ada di rumah. Bayi imut? Alhamdulillah, berarti kamu udah mengambil anak kamu dari Ibu Atun ya? Enggak, ini bayi temen aku. Temen aku lagi pergi bulan madu, jadi dia nitip bayinya sama aku. Jadi, kamu ngurusin anak teman kamu? Kamu ini benar-benar aneh, Anita. Bukannya urus anak sendiri, malah urus anaknya orang lain. Dion, udah dulu ya. Ini bayinya nangis. Bentar ya, aku lagi repot ya. Ya udah deh. Baik-baik ya kamu urus anak orang. Ya. Aku jadi penasaran deh sama bayi itu. Siapa sih bayi yang lagi dijaga Anita? Mumtaz. Hai. Bayinya emang imut sih. Ya, masuk. Ada apa, Bella? Permisi, Pak. Saya mau pamit. Apa? Pamit kemana? Saya sudah dipecat dari perusahaan ini, Pak. Dipecat? Aku tidak mengerti maksudmu. Rasanya aku tidak membuat surat pemecatan untukmu. Iya, memang bukan Bapak yang memecat saya, tapi pemilik perusahaan ini, Pak. Bapak Razak Abdurrahman sendiri yang meminta saya untuk segera mengangkat kaki dari perusahaan ini. Apa? Pak Razak Abdurrahman kamu bilang? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Seharusnya dia bertanya dulu padaku sebelum dia melakukan pemecatan padamu. Iya, tapi ini Pak Razak sendiri, Pak, yang memecat saya. Aku tidak mengerti kenapa dia lakukan. Kesalahan apa yang sudah kamu buat? Kamu tidak salah, kan? Saya nggak tahu karena tidak ditulis dalam surat pemecatan kalau kesalahan saya itu apa. Kalau begitu begini, kamu tetap di sini. Kamu kembali ke tempatmu dan bekerja normal. Tapi saya sudah menerima surat pemecatan itu, Pak. Iya. Masalahnya Pak Razak belum berkomunikasi denganku tentang apa yang sudah kamu lakukan sampai kamu dipecat begini. Aku tidak tahu apa-apa. Seperti ku bilang, kamu kembali ke meja. Aku akan segera bicara dengan Pak Razak. Baik, Pak.